Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita mau wisatawan gimana sih kalau berwisata yang tetap menjaga lingkungan. Jadi inilah hasil olahan sabun oleh mama itu dari minyak kelapa, ada rumput laut dan mangrove. Ini bagian dari Laut Sawu yang punya keunikan. Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari wilayah segitiga terumbu karang dunia di Indonesia yang memiliki kawasan konservasi serta area migrasi mamalia laut. Salah satu wilayahnya yaitu di Kabupaten Kupang dan Rotendao. ICCTF, Indonesia Climate Change Trust Fund, satuan kerja di Bappenas melalui Kormap CTI, atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Prakarsa Segitiga Karang, mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat pesisir dan pulau kecil di sekitarnya. Nah, di Kupang, saya akan bertemu dengan Cesi terlebih dahulu dari Bukan Sekedar Pasiar atau BSP, salah satu penggiat lokal wisata berbasis konservasi bagi Laut Sawu. Kan? Hai, betul banget. Datang di Kupang. Bagus ya. Kupang mah keren juga. Aku mau ajak kakak jalan-jalan. Wow, kemana nih kira-kira? Pertama kita ke Oesina yuk. Ada apa di sana? Kita melihat pusat informasi ekowisata, ada rangka pausnya. Pas banget aku belum pernah lihat. Terus apa lagi? Ya. Belum. Terus kita mau ke Semau, mau lihat lumba-lumba. Ya, suka lumba-lumba. Suka, lucu pasti bisa lihat langsung. Nah, kita mau lihat pantainya bagus-bagus di Semau. Oke, kapan sekarang kita jalan? Sekarang dong. Oke, let's go. Dari Kota Kupang, saya langsung diajak Cesi ke Pusat Informasi Ekowisata TNP Laut Sawu di Pantai Oesina. Sesampainya saya kagum dengan kerangka paus pilot yang panjangnya sekitar 6 meter. Kerangka ini merupakan paus pilot yang terdampar di Pulau Sabu NTT pada Oktober 2019. Halo. Oh Ibu, kami nanti ini loh Ibu Sriyanti, Direktur Kelautan dan Perikanan dari Bappenas. Pas banget nih Bu, aku mau nanya, kenapa ya Bu ada pusat informasi ekowisata di Oesina Bu? Ini fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi tentang situasi di wilayah ini untuk masyarakat sekitar. Dan yang kedua sekaligus juga untuk edukasi bagi masyarakat pengunjung daerah wisata Oesina ini. Ibu, saya coba izin ke sana untuk lihat-lihat ya Bu ya di pusat informasi ini. Terima kasih banyak Ibu infonya. Karena TNP Laut Sawu merupakan perlintasan mamalia laut, jadi informasi yang disampaikan tak hanya paus saja. Ada juga terkait dugong dan tentunya lumba-lumba. Saya pun disambut oleh Kakak Yos Pokdarwis Oesina. Lumba-lumba ini cuma terdapat di perairan Laut Sawu.
Selanjutnya kami menuju Pulau Semau. Dari Pelabuhan Tenau menuju Pelabuhan Hansisi sekitar 20 menit. Nah, di perairan Sulamu Semau atau Teluk Kupang inilah mamalia lumba-lumba dapat dijumpai. Mami nanti itu lumba-lumba itu ya banyak banget. Iya, banyak banget. Jangan. Iya lucu. Mau pakai ini ya? Coba. Yeay, kami pun beruntung nih travelers, bisa berjumpa dengan lumba-lumba. Jessie bilang waktu terbaik untuk bisa melihatnya sekitar jam 6 sampai jam 8 saja. Itu pun perbandingannya mungkin dalam 5 kali percobaan, hanya 2 kali kita bisa lihat lumba-lumba. Jadi jarak kita udah bener ya nih, Ces? Iya Mbak, jadi emang 50 meter itu paling minimal kalau mereka lumba-lumba dewasa. Kalau ada babynya harus lebih jauh lagi, 100 sampai 200 meter. Tuh. Tapi lucu ya di sini ya jenis lumba-lumbanya dari tadi kan di sini. Terus tiba-tiba dia nyelam, tiba-tiba munculnya di depan gitu. Memang karakternya seperti itu di sini ya, Jadi yang kalau- tidak mendekat ke kita sama sekali Nah, mereka. kalau sini lebih ke hidung botol kalau menurut pengamatan kita ya. Mereka hidung botol lebih besar, lebih tenang. Terus mereka nggak akrobat gitu. Tapi kalau mereka keluar lebih sering itu justru menandakan mereka lagi stres Mbak. Karena mereka harus lebih sering napas. Makanya kita harus terus jaga jarak supaya mereka nggak gampang stres. Puas nih melihat lumba-lumba yang selalu berpindah-pindah titik, kami lanjut ke Pulau Semau. Pulau ini menyimpan pesona alam yang memikat. Sajian pasir putih dan sensasi matahari terbenam menjadi menu andalan di Semau. Contohnya saja nih, Pantai Otan. Pasirnya putih, panjang, serta laut yang tenang. Kami nanti ini ada oleh-oleh dari mitra kita kemarin yang buat bawang goreng, Oh, mitranya oke, ini BSP. nih. Iya, Buka ya. Oke. Gimana? Enak. Enak gurih ya. Jadi ini kan kita lagi asik banget nih di pantai. Kalau misalnya kamu ketemu wisatawan, apa yang kamu informasikan terkait dengan ekowisata? Misalnya kalau dari BSP tuh, kita kalau bawa tamu, kita bawa galon sendiri. Jadi kalau mereka tamu kan kita minta bawa tumbler tuh. Jadi mereka bisa refill air dari galon yang kita bawa. Setelah itu juga kita bermitra sama misalnya nih teman-teman yang dari bawang goreng nih. Jadi waktu kita berkunjung ke tempat mereka juga dapat pemasukan. Karena Cesi memberikan souvenir bawang goreng, saya pun diajak Cesi melihat lahan budidaya. Wah, ternyata luas sekali ya travelers. Jarang-jarang nih lihat budidaya bawang merah dekat dengan laut. Namun budidaya ini sudah sesuai dengan kriteria tanamannya, yaitu langsung terkena cahaya matahari dan tanah lempung berpasir serta tak mudah tergenang air. Sejak setahun lalu, bawang merah ini pun dikreasikan oleh kelompok mama-mama pengrajin bawang di Desa Naikean melalui bimbingan oleh YPK, mitra ICCTR. Bawang merah dibersihkan, lalu diiris dengan mesin, dilumuri garam dan tepung beras, lalu digoreng. Waktu sudah semakin sore. Saya pun memilih untuk menikmati matahari terbenam dari Bukit Liman. Trekking sekitar 250 hingga 500 meter saja, langsung deh saya dan Cesi bisa melihat bentang laut, pantai Liman, dan senja yang hangat untuk menutup hari dari Kabupaten Pang, Nusa Tenggara Timur. Beralih dari Kabupaten Kupang ke Kabupaten Rotendao, terdapat desa paling selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan Australia. Namanya Desa Oeseli. Selama di Rotendao, saya akan ditemani oleh Direktur Eksekutif ICCTF, Pak Tony Wage. Saya dan Pak Tony langsung disambut warga Desa Oeseli. Pak Tony dikenakan tilangga.
Sedangkan saya dikenakan bola molik serta diselempangkan kain tenun dan mengambil sirip pinang. Tarian pun langsung menyambut kami, diawali oleh 2 adik lelaki dengan tarian Foti. Lalu dilanjutkan oleh 4 orang nona dengan tarian Teorenda. Tak lama kami pun diajak menari bersama. Gerakan tarian sambutan ini ternyata cukup mudah, travelers. Jadi arti dari tadi syair oleh Bapak adat dan juga tariannya apa nih Bapak Desa? Oke, syair tadi itu menyambut tamu-tamu yang dari luar. Itu artinya untuk merayu, seperti perkawinan kan, merayu ini gadis yang baru masuk di rumah tangga yang baru. Usai menari, kami langsung disuguhkan hidangan dengan peralatan makan yang terbuat dari daun lontar. Mulai dari wadah, sendok, hingga gelasnya. Keranjang dari lontar ini diberi nama kapisak, dan wadah air disebut haik. Wah, unik banget ya, travelers. Nikmat banget, travelers. Ikannya gurih, sayurnya empuk. Ikan cuka dan ayamnya juga ini berbeda, karena terdapat bahan racikan dari lontar. Minumnya pun juga dari lontar. Segar pokoknya, travelers. Paket komplit deh namanya. Desa Oeseli ternyata juga penghasil sabun berbahan dasar alami yang diproduksi oleh kelompok mama-mama bernama Minano. Saat saya datang, mama-mama ini sedang membuat sabun dari biji mangrove yang sudah dikeringkan serta dihaluskan. Keahlian membuat sabun ini mama-mama dapatkan atas dampingan dari Reef Check. Pak Tony dan saya pun ikut membantu mama-mama untuk mencetak sabun dengan gambar manta dan lumba-lumba. Jadi inilah hasil olahan sabun oleh mama-mama, itu dari minyak kelapa, ada rumput laut dan mangrove. Kalau rumput laut ini untuk mengangkat sel kulit mati. Kalau misalnya ini yang saya pegang ini mangrove, ini yang memiliki antibiotik alami. Satu batang ini harganya cukup murah, yaitu 15.000. Sedangkan dengan bungkus ini dihargai 20.000, ini dihargai 20.000, dan yang paketnya ini 30.000 ya Mama ya. Jadi terjangkau bukan? Masih di sekitar Oeseli, terdapat menara pantau Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas. Menara ini dibangun dalam pengawasan mitra ICCTF Terangi yang juga memberikan kapasitasnya kepada Pokmaswas. Halo Pak Esau, ini Mbak Minati. Mbak Minati, ini Pak Esau, koordinator dari kelompok masyarakat pengawas Pokmaswas. Pak Esau, jadi ini sebenarnya fungsi dari menara Pokmaswas itu apa sih untuk mengarah kelompok ini? Jadi menara ini fungsinya untuk kegiatan pemantau untuk kapal-kapal dari luar atau kapal-kapal yang sedang menangkap ikan dengan bahan-bahan yang tidak sesuai ramah lingkungan. Gitu fungsinya. Jadi itulah travelers, peran Pokmaswas begitu penting dalam menjaga keasrian, kesehatan, serta keberlangsungan hidup bawah laut di selatan Indonesia. Salah satu sisi terluar dari Kabupaten Rotendao ialah Dusun Nusa Manuk yang terpisah pulau dengan desanya Fuafuni. Di lokasi saya berada ini memiliki pasir putih yang sangat cantik, lalu juga mangrove yang sangat rimbun. Namun lokasi ini belum terjamah oleh wisatawan. Tapi informasi yang saya dengar, warga di sini pun baru merasakan listrik sekitar 1 tahun yang lalu.
Seperti apa ya di dalam kehidupannya? Yuk kita coba masuk ke dalam. Kehidupan warga Dusun Nusa Manuk ini mulai mengalami perubahan pada Maret 2021 sejak hadirnya PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya oleh ICCTF melalui mitranya YAPK. Terdapat 9 panel PLTS di dusun ini. Di antaranya 1 di rumah produksi hasil perikanan dan rumput laut dan 8 panel di rumah-rumah warga. Jadi Mbak Minati, ini salah satu dari 9 unit PLTS pembangkit listrik tenaga surya yang kita pasang di Nusa Manuk. Selamat datang di Pulau Nusa Manuk. Jadi apa Mama sebenarnya dampak dari PLTS ini bagi warga? Sebelum ada PLTS kita kerjakan habis itu simpan minimal lamanya 3 hari. Kalau 3 hari itu sudah keluasa, sudah rusak. Tapi dengan senang hati ada freezer, dengan PLTS ada, jadi freezer sangat membantu bagi kami. Jadi kami bisa proses lebih banyak lagi dan kami menyimpan dan bisa sampai 1 bulan untuk kami ke daratan untuk jual. Jadi masih menambahkan ekonomian dari masyarakat Nusa Manuk. Rumput laut dibudidayakan cukup jauh, sekitar 2 hingga 5 km dari dusun Nusa Manuk. Hal tersebut dikarenakan surutnya air laut cukup jauh. Beberapa rumput laut yang sudah panen langsung dibawa ke sekitar rumah produksi. Nantinya rumput laut akan dibersihkan dan direndam. Barulah produksi agar-agar rumput laut dilakukan oleh kelompok mama-mama Sue Ai atau Sayang Kami yang dibina oleh mitra ICCTF YAPK. Agar-agar yang sudah jadi dipotong kecil-kecil dan disimpan ke dalam kecil dan disimpan agar tahan lama jual berkelanjutan. Untuk saat ini, Mama Marince baru menjual agar-agar rumput laut di pasar-pasar yang berbeda setiap harinya, serta harus menyeberang menggunakan perahu. Mama Marince pun menyajikan agar-agar rumput laut yang sudah jadi untuk saya dan Pak Tony. Selesai, silakan dicoba. Coba yuk Pak ya. Ayo, Coba nih, rasanya silakan, lumayan. Pak. Rasa rumput lautnya cukup kuat. Bener nih kata Pak Tony, jadi rumput lautnya terasa karena memang masih ada potongan-potongan rumput lautnya di dalam agar-agar ini. Usai melihat masyarakat Nusa Manuk yang sudah mulai merasakan manfaat dari PLTS melalui budidaya rumput laut, Pak Tony mengajak saya untuk melihat kondisi bawah laut di TNP Laut Sawu. Jadi, perairan Laut Sawu merupakan bagian dari ekoregion Sunda Kecil yang memiliki 532 spesies karang, 11 spesies endemik dan subendemik, serta 350 jenis ikan karang. Tak hanya itu, di sini juga terdapat mamalia laut sebanyak 22 spesies. Kali ini saya dan Pak Tony akan diajak oleh Pak Mus, operator lokal diving di Rotendao. Kami diajak ke Jurassic Park di Pulau Heleana. Jadi ini titik penyelaman kita nanti, Pak? Iya, salah satu titik penyelaman terselatan di Indonesia. Dan kalau kita beruntung, Mbak, kita bisa lihat whale shark ini, hiu paus. Kita bisa lihat parimanta oceanic, juga dengan megafauna yang lain. Karena memang di sini bagian dari Laut Sawu yang punya keunikan tersendiri. Lokasi ini memiliki kedalaman maksimal 27 meter untuk penyelaman dengan suhu sekitar 27 hingga 29 derajat Celcius. Kontur permukaan bawah laut yaitu slope atau lereng dengan kombinasi terumbu karang. Kondisi terumbu karang di lokasi ini terbilang baik. Jenisnya ada acropora, soft coral, serta sponge. Sedangkan biota lautnya, penyelam menjumpai sweet lips, butterfly, dump shellfish, lionfish, scorpionfish, glassfish, emperor angelfish, serta ikan karang lainnya.
Namun, jika beruntung, di lokasi ini penyelam dapat melihat langsung white tip shark, bull shark, serta whale shark. Taman Nasional Perairan Laut Sau menyimpan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, mendorong perkembangan wisata di NTT. Mari berekowisata bersama tuan rumah masyarakat NTT. Jaga lingkungan, bantu perekonomian masyarakat lokal, dan lestarikan budaya setempat. Metro